Khoras. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak kami yang kami kasihi, seluruh peserta yang hadir pada acara yang sangat penting, acara yang sangat menggembirakan hari ini, yaitu Cerdas Cermat. Kita mengawali dengan ibadah singkat dan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, sebagai landasan nilai-nilai norma kehidupan kita di tengah-tengah perubahan-perubahan yang cepat di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi dasar hidup kita dalam menghadapi perubahan yang kita hadapi saat ini. Sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak memiliki pegangan, memiliki panduan, memiliki tuntunan yang dapat memperkuat mereka untuk menjalani kehidupan setiap hari. Dan kita pada saat ini masih dalam sukacita bersama merayakan 79 tahun Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu saya akan mengambil satu teks yang menghubungkan ketiga hal tersebut, sehingga kita dapat memaknai kemerdekaan dan memaknai peristiwa hari ini dalam sebuah rangkaian refleksi hidup kita atas apa yang akan kita lakukan. Saya mengambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan adalah sebuah perjuangan yang sangat panjang dan berat. Perjuangan yang telah meninggalkan sejumlah peristiwa yang mengingatkan bangsa kita untuk menghargai para pahlawan, para pejuang bangsa kita yang mengorbankan hidup mereka untuk sebuah cita-cita bersama, sebuah cita-cita besar, sebuah mimpi kemerdekaan. Dan kemerdekaan adalah tujuan seluruh hidup manusia. Manusia membutuhkan kebebasan, membutuhkan mendapatkan hak-hak penuh dalam kehidupannya. Demikian juga anak-anak didik di sekolah, mereka tentu tidak mau dikurung dengan berbagai aturan-aturan yang sering membuat mereka kehilangan kebebasannya. Mereka menuntut supaya mereka diberikan hak-hak yang dapat membuat mereka untuk merdeka, mengekspresikan diri, untuk mengungkapkan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi jati diri mereka sebagai seorang pribadi. Karena itu kemerdekaan adalah cita-cita manusia sejak awal. Manusia membutuhkan kemerdekaan, kebebasan untuk dapat mengungkapkan diri mereka secara penuh, secara utuh, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat mengungkapkan dirinya sebagai manusia sejati. Kita bersyukur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama 79 tahun ini, dalam penggalan-penggalan sejarah penting, dalam perjalanan babakan-babakan sejarah negara kita. Dari tiap waktu dan dari tiap kesempatan, kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat besar. Manusia semakin cerdas, manusia semakin memiliki pengertian yang lebih luas, memahami banyak hal dalam kehidupan. Saya mengingat pada zaman dulu, ketika manusia masih memiliki keterbatasan pemikiran, keterbatasan pemahaman, semua hal selalu dihubungkan dengan hal-hal yang mistik, sesuatu yang tidak dianalisa, dikaji secara akal dan rasio. Sebut saja misalnya, ada orang yang terluka kakinya, sebenarnya karena penyakit gula. Orang lalu mengasosiasikan, menghubungkan, mengaitkan misalnya dengan hal-hal yang mistik. Wah, ada yang membuat itu, ada yang nama gula-ulai, ada yang nama bainiate. Mungkin dia salah mengucapkan satu kata yang membuat orang lain tersinggung. Atau mungkin orang mengaitkan, karena mungkin perilakunya, sikapnya kurang bergaul di tengah-tengah masyarakat. Lalu orang menghubungkan misalnya dengan hal-hal yang mistik, menganggap itu sebagai kutukan, menganggap hal itu sebagai sesuatu yang patut untuk dia dapat.
karena sikap hidupnya yang tidak menghargai sesamanya. Begitulah pengertian, pemahaman, karena pengetahuan yang terbatas, yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistik. Tetapi kemudian setelah manusia itu mengalami peningkatan-peningkatan pengetahuan, kecerdasan, pemahaman, pengertian, mereka tahu, oh rupanya itu penyakit gula, terlalu banyak makan yang manis-manis, atau mungkin faktor genetik atau lain-lain. Mungkin dia kurang disiplin menjaga asupan-asupan yang masuk, sehingga akhirnya dia harus menghadapi penyakit itu, dan dia tidak dapat sembuh-sembuh karena dia tidak begitu disiplin untuk merawat kesehatannya. Kira-kira seperti itu. Atau di masa lalu mungkin semua hal dihubungkan dengan hal-hal yang mistik, hal-hal yang seringkali membuat manusia selalu tertinggal dalam pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang gelap, sehingga kita selalu dibatasi, sehingga kita selalu terkurung, kita terpenjara dengan pemikiran-pemikiran yang sangat mistik, membuat kita lebih lambat, lebih lama, sulit untuk bebas mendapatkan kesempatan-kesempatan penuh dalam meraih, mencapai kehidupan yang lebih baik. Demikian juga sebelum orang percaya kepada Yesus, ketika mereka masih percaya dengan hal-hal kegelapan, ketika mereka masih percaya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan, perilaku, hal-hal yang penuh dengan dosa. Mereka diperhamba oleh hal-hal yang membuat mereka tidak pernah lepas bebas dari berbagai hal-hal buruk dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, setelah kita mengenal Yesus, mengenal Kristus, kita dibebaskan, kita dilepaskan, pikiran kita dibuka, pikiran kita dimerdekakan, memandang setiap hal dalam terang Kristus, bahwa Yesus telah menghapus dosa kita, telah menyelamatkan kita, mengampuni kita, memerdekakan kita menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Kristus. Bukan taat kepada hal-hal yang gelap, taat kepada hal-hal yang mistik yang membawa manusia hidup di dalam permusuhan, hidup di dalam iri hati, dan berbagai hal-hal kegelapan lainnya. Di masa lalu kita sering mendengar peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, hal-hal yang sangat kecil dan sepele dihubungkan misalnya dengan hal-hal yang bersifat mistik. Misalnya seseorang dituduh dia memelihara begu ganjang, lalu orang-orang dengan emosi yang tinggi mencari cara untuk mencelakakan orang itu karena dicurigai. Hal-hal kegelapan menyebabkan banyak persoalan-persoalan yang mengganggu, merusak, menghambat hubungan-hubungan relasi sosial, hubungan-hubungan antar satu dengan yang lain. Keberhasilan seseorang dicurigai karena ada hal-hal kegelapan. Kesuksesan seseorang dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mistik dan hal-hal yang gelap. Nah, inilah yang membuat kita terjatuh dalam dosa. Karena itu kita bersyukur bahwa kita telah dimerdekakan oleh Yesus. Yesus telah membebaskan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan kita dibarui dalam satu pengharapan yang hidup. Anugerah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, yang membuka hati pikiran kita untuk selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih yang memerdekakan kita, kasih yang membebaskan kita dari segala kebencian, dendam, iri hati, dan pemikiran-pemikiran kegelapan, sehingga membawa kita dalam terang Tuhan yang membawa keharuan dan kegembiraan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hari ini kita bersyukur bahwa inilah buah dari kemerdekaan kita. Kemerdekaan oleh karena sebuah perjuangan panjang. Pejuang-pejuang kita menghasilkan, memberikan kebebasan, waktu, ruang, dan kesempatan bagi kita untuk dapat melakukan acara cerdas cermat hari ini. Bayangkan kalau di era zaman kolonialisme penjajahan, tentu kita tidak dapat berekspresi, kita tidak dapat mengungkapkan perasaan dan hati kita secara penuh dan merdeka seperti hari ini. Drum band yang menyambut tadi rombongan yang bergembira melantunkan lagu-lagu kebangsaan itu tidak akan mungkin dapat dilakukan kalau manusia sedang terkurung dalam sebuah penjajahan, terpenjara oleh sebuah kolonialisme. Kita bersyukur ini adalah tahun ketiga
acara seperti ini diselenggarakan di tempat ini. Memberikan sebuah pesan kepada semua masyarakat, khusus kepada anak-anak, bahwa mereka membutuhkan ruang, membutuhkan kesempatan, membutuhkan sebuah momentum supaya mereka merasakan bahwa buah kemerdekaan itu sungguh-sungguh memberikan mereka sebuah kesempatan untuk mengekspresikan diri. Cerdas cermat itu adalah kesempatan bagi mereka untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka lakukan selama ini, apa yang mereka pelajari, apa yang telah mereka persiapkan. Dan mereka akan mengungkapkan itu nanti dalam perlombaan. Memang kita harus mengakui bukan kejuaraan yang penting, tetapi kesemarakan hati yang gembira, suasana yang mendorong sebuah penghargaan kepada mereka sehingga mereka bersungguh-sungguh dan berusaha mempersiapkan diri supaya memberikan hasil yang terbaik pada hari ini. Kita bersyukur ada anak-anak dari desa, dari tempat ini yang merantau, memberikan perhatian kepada pendidikan. Sebab pendidikan itu adalah jendela yang membawa kepada kemajuan. Melalui pendidikan kita dilepaskan, dibebaskan dari kebodohan. Kita dilepaskan dari pikiran-pikiran kegelapan. Dengan pengetahuan yang semakin berkembang karena pendidikan itu, kita diberikan berbagai jalan dan pengetahuan yang menolong kita untuk mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita ingat pada masa lalu, 71 tahun lalu orang tua saya sebagai pendeta pertama di HKBP Onantuka, dan ada beberapa dari itu saya yang lahir di sini. Pada waktu orang tua saya masih hidup diceritakan bagaimana desa Aik Naulini ini masih sangat sepi, jalan-jalan masih sangat sepi, dilintasi oleh kendaraan-kendaraan. Pergunungan HKBP Onantuka yang sebelumnya Aik Nauli adalah pergunungan yang sangat luas, mungkin lebih dari 5 hektar seperti yang tercatat dalam data resmi gereja saat ini. Adalah sebuah pergunungan yang menjadi gambaran tentang sebuah peradaban atau satu contoh dari bagaimana pengetahuan itu telah membawa masyarakat itu harus mengalami kemajuan, seperti yang ditunjukkan oleh generasi-generasi misionaris dulu, membuka lahan-lahan perguruan dan memberikan sebuah percontohan bahwa perguruan adalah sebuah laboratorium yang menolong setiap orang untuk melihat bahwa dengan kemajuanlah rupanya kita dapat mencapai hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat meningkatkan kehidupan kita. Percontohan-percontohan tentang bagaimana bertani, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana melatih keterampilan, itulah beberapa hal yang memerdekakan kita. Ketika Yesus memerdekakan kita, maka Yesus memberikan kepada kita semangat, impian-impian yang baru, bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat meraih keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan. Dan hari ini kita ingin supaya melalui kegiatan seperti ini, anak-anak didik dari sejak kecil telah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pendidikan telah diinternalisasikan, dibatinkan dengan baik, supaya itu menjadi satu konstruksi yang dapat mendorong dan mendidik mereka untuk melihat bahwa pengetahuan adalah jendela untuk mencapai pengetahuan dan kemajuan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini hari ini boleh memberikan satu semangat baru bagi kita, tepat di tengah-tengah perayaan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sebagai orang merdeka, marilah kita juga mulai merdeka hidup, bergaul, hidup, berpikir, hidup saling menghargai, bahkan di tengah-tengah perbedaan kita. Perbedaan jangan merusak, tapi perbedaan memperkaya, membuka jalan bagi kita untuk mengungkapkan diri kita dengan keberbagaian kita masing-masing. Sehingga desa Aik Nauli sekitarnya ini dapat meraih kemajuan. Anak-anak yang akan ikut berkompetisi dalam cerdas cermat dari sejak SD telah melihat satu rangkaian pendidikan yang akan mereka lalui dan dimulai dari tingkat dasar. Semoga acara hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang telah memerdekakan kita, memberikan kebebasan dan ruang yang membuka hati kita, pikiran kita untuk menatap masa depan bersama dengan Tuhan.
Jangan lagi kita diperhamba oleh dosa. Dia unang be mula musahita tu akka pangalahon na leling. Mulu na yung maju anak kotay dorong. Unang ta lului akka sidalia na mabayan rupani akka na mengurui semangat. Nga mak naya pini guru na idoi ban nabuy suara ya din nate. Selalu balik ke pikiran yang lama. So na pistar dan nagyang nga mak mardika dotong guru na ala bugus sami ala song nilia marangaha. Gabi songoni main. Nah, ini pikiran lama. Perhambaan seperti ini harus diubah. Harus dibebaskan karena Kristus itu. Mari kita suburkan, mari kita mekarkan bahwa persaingan itu bukan sesuatu yang negatif. Alai tajari anak kotai amang bolu marsiajar peho ikalasmu gudang kana pistar ingot argani nama siaholongan argani manang nabuape akka persaingan munai sikolai harus tetap mengingat hal-hal yang sangat penting dan mendasar yang harus ditekankan kepada anak-anak supaya mereka tidak saling membenci, memusuhi, tapi selalu saling mendorong. Anak-anak diajarkan dari sejak dini supaya mereka tidak lagi diperhamba oleh dosa. So ini manakah guru? Supaya sebagai guru yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pembentukan kualitas hidup manusia. Mari juga melalui hari kemerdekaan dan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang lama. Melalui apa? Bahwa guru juga harus mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, mengajarkan tentang pentingnya semangat kerja keras, disiplin dari anak-anak. Dan mereka yang berdisiplin memiliki etos dan semangat hidup yang kuat, harus didorong dan lain-lain. Mula songon na badal pedak dan nakisipata unak pola juruhatai tabay nakamanginangati guru ate. Kita coba mengencourage, mendorong, menyemangati, mencoba mencari berbagai usaha untuk meningkatkan semangatnya. Sebetulnya ngarong natakang ate. Ya, semua ilmu pendidikan, metode apapun mengajarkan bahwa anak itu sebenarnya tidak ada yang bandel. Ada yang memang belum mampu menangkap sebuah sistem, sebuah metode pengajaran yang ditawarkan dalam dunia pendidikan kita. Alani kusabar nama hita songonak ke guru hamu dua pahlawan nate di zaman noengon guru lah sebagai pahlawan. Tepuk tangan jatuh guru tahun. Hari itu harus kita semangati. Pemerintah kita sudah semakin memberikan penghargaan yang cukup kepada guru. Muluboi terus musiate. Ya, doakan asing supaya mereka betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana menjaga kualitas pendidikan, juga mentalitas yang dapat menolong anak-anak supaya mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Nah, berkarakter itu yang perlu ate. Mulu nabi star dangarong menasopi star benuai. Dunia digital memberi kepada kita banyak hal yang memungkinkan orang untuk bisa mengakses semua pengetahuan. HP dangi bena perlu naing siajarono tatwakan ada nakon. Kemandirian mereka memang sudah sangat tinggi. Alaya ada membangun karakter. Ini yang penting sekarang ini. Karakter mereka harus dibangun dengan mentalitas yang sungguh-sungguh harus hidup dalam terang Kristus yang telah memerdekakan mereka, sehingga mereka tidak lagi diperhamba oleh dosa. So ini mana ngacatar sadarion mulai hati matu amang silitonga naung makasih holi memiliki kerinduan yang begitu luar biasa supaya kegiatan seperti yang dilakukan oleh sekolah kita, kegiatan OSIS Cup yang ketiga boleh lagi berlanjut ke tahun depannya. Diberikanlah sukacita dan berkat kepada Amang Silitonga dan keluarga supaya tahun keempat nanti lebih apa lagi nih? Lebih dahsyat ate, lebih luar biasa. Mungkin dah olah kita naya habe, naya daulion, ngaro anda musuh dunia. Kecamatan Pangaribuan itu sebulan. Oh kecamatan Ahro, Sipautara deh. Doa musuh itu Pangaribuan. Amin. Saya pas Tuhan ima di Leonaka las niroha dohot akap pacamo tadi hamu azabu itu hari nana yang romuse lam ubidang jalau balgaha acara tahunnya mulunida hamu akan narong di luar biasa ronate kegiatan ni desa Sisongonong nga songono balgana
Ini juga perlu disyukuri. Ngamat luar biasa on. Alani saya tatanya koma boy gabe sada singotonnya kadadana konate. Mulu mangarato penasya oleh nesida musi salion. Lebih banyak lagi apa? Lebih banyak lagi anak-anak dari desa di sini yang memikirkan apa yang mereka boleh lakukan untuk terus membangun silaturahmi, hubungan ikatan yang tidak putus, sehingga mereka tetap mencintai ka huta naung paguda kondesidate, sehingga cara-cara seperti ini akan lebih meningkat lagi di hari akan datang. Alani selamat manihitate akan manginang dah. Wapen non rumang ni kompetisyon, tidak usah dilihat juaranya saja. Mari menerima hasil dengan hati yang tulus, tidak perlu berprotes-protesan ate. Harus dengan hati yang sungguh-sungguh dalam terang Kristus nakin daung memerdekakan ni. Unang bayi perhambate, terprotes-protesan non. Adong na muruk-muruk rupani, dohok manihai juri. Unang maima hasil naringgan. Nakit jangi tayo nga madok tuhita nunga di merdeka ka kita. Aku wala nong merdeka tong berpikir pe merdeka doi, bersikap pe merdeka, bertindak pe merdeka doi de. Dang diperhamba be busiate. Gabe iduruanan norupani palelea hodang ibe. Nong merdeka ngadau besiani. Tetapi mensyukuri bahwa cara hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih Kristus yang menaungi dan melimpah kita dengan sukacita dan gembiraan yang penuh di sepanjang hari ini. Martanyang maita. Terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan dan firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya sebagai orang-orang yang merdeka kami jangan lagi diperhamba oleh dosa. Dan kegiatan hari ini boleh menjadi satu bentuk dari kemerdekaan kami, sehingga caranya akan dapat dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang penuh sukacita kemerdekaan. Karena itu biarlah seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Sertai juri, panitia, guru-guru dari SMP Negeri 4 sebagai penyelenggara, supaya mereka dapat dengan pertolongan Tuhan melakukan seluruh kegiatan hari ini dengan penuh sukacita dan berlangsung dengan baik. Apapun hasil yang akan dicapai dalam kegiatan cerdas cermat ini, biarlah anak-anak kami dalam terang kemerdekaan Kristus mereka dapat menerima apapun hasilnya, tidak lagi terikat dalam perhambaan dosa, tetapi mereka hidup dalam terang kemerdekaan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Kristus Yesus. Amin.